lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang kelompok sosial dalam masyarakat yang meliputi yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang keempat, pengelompokan kelompok sosial. Yang kelima, ragam kelompok sosial. Yang keenam, jenis-jenis kelompok sosial. Yang ketujuh, dinamika kelompok sosial. Yang kedelapan, dampak kelompok sosial. Selamat menyaksikan Cekidot. Poin yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang terikat dalam hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta berbagi identitas dan norma tertentu. Sebagai contoh, kelompok sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di dalam keluarga, kedua di dalam organisasi sekolah, dan yang terakhir komunitas pencinta alam. Berikut merupakan contoh kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat, yang dimana kelompok sosial ini terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kira-kira seperti ini interaksi yang mereka lakukan di dalam terjalin sebuah hubungan yang harmonis dan inklusif. Dan ketika ini dikelompokkan, mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada dari suku Batak, Jawa, Minas, dan Minang. Pentingnya kelompok sosial yaitu karena memberikan rasa kebersamaan, tempat belajar norma, serta sarana untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama di masyarakat. Poin yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya interaksi antara anggota. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Yang keempat, terdapat norma atau aturan yang disepakati. Dan yang terakhir atau yang kelima, memiliki rasa kebersamaan dan identitas yang sama. Poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kelompok sosial. Bentuk-bentuk kelompok sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan hubungan akrab dan mendalam seperti keluarga dan teman dekat. Sedangkan kelompok sekunder adalah bersifat lebih formal, impersonal, dan berdasarkan kepentingan tertentu. Yang kedua, kelompok formal dan tidak formal. Kelompok formal dibentuk dengan aturan tertulis serta struktur yang jelas. Sedangkan kelompok tidak formal muncul secara spontan karena adanya hubungan pertemanan atau kepentingan bersama tanpa aturan yang resmi. Yang ketiga, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok sosial terbentuk melalui interaksi dan tujuan bersama, sedangkan pengelompokan sosial lebih bersifat kategorisasi tanpa interaksi langsung. Adapun fungsi kelompok sosial yaitu antara lain yang pertama, memberikan identitas, yang kedua, memenuhi kebutuhan sosial, yang ketiga, membentuk nilai dan norma, dan yang keempat, menjadi sarana kontrol sosial bagi anggotanya. Yang keempat, pengelompokan sosial. Berbeda dengan kelompok sosial, pengelompokan sosial ini yaitu tidak selalu melibatkan interaksi langsung dan hanya bersifat kesamaan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, dan ras. Contoh pengelompokan sosial yaitu tua, muda, atau anak-anak, dan perempuan dan laki-laki. Poin yang kelima, ragam kelompok sosial. Terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer yaitu hubungan akrab, intim, dan tahan lama. Yang kedua, kelompok sekunder. Hubungan formal tidak terlalu erat dan bersifat sementara. Yang kedua, kelompok dalam dan luar. Dalam artinya kelompok yang kita anggap sebagai kita. Sedangkan luar, kelompok yang dianggap mereka atau pihak dari luar. Poin yang keenam yaitu jenis-jenis pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu berdasarkan kepentingan. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat kesamaan tujuan atau kepentingan yang dimiliki, misalnya kelompok belajar, kelompok olahraga, ataupun kelompok kerja. Poin yang kedua, pengelompokan berdasarkan wilayah.
Pengelompokan ini terbentuk dari kedekatan tempat tinggal atau daerah asal yang biasanya memunculkan ikatan solidaritas karena kebersamaan dalam lingkungan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan latar belakang sosial. Pengelompokan sosial dapat terbentuk dari kesamaan latar belakang seperti pendidikan, pekerjaan, agama, maupun ada istiadat yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi di dalam suatu masyarakat. Poin yang ketujuh yaitu dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial terjadi karena yang pertama kepemimpinan, yang kedua organisasi, yang ketiga jaringan sosial, dan yang keempat konformitas terhadap nilai kelompok. Sebagai contoh, yang pertama yaitu OSIS, organisasi formal, yang kedua keluarga, kelompok primer, yang ketiga komunitas hobi, kelompok referensi, dan yang terakhir grup medsos, bentuk jaringan sosial. Poin yang ke-8, dampak kelompok sosial. Dampak kelompok sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan yang negatif. Dampak positif, kelompok sosial dapat meningkatkan solidaritas, kerjasama, rasa aman, serta mendukung pengembangan potensi diri melalui interaksi antara anggota. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat muncul seperti eksklusivitas, persaingan tidak sehat, konflik, atau diskriminasi terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda. Sebagai kesimpulan, kelompok sosial adalah bagian penting dalam masyarakat. Seperti Setiap individu akan menjadi bagian dari berbagai kelompok. memahami dinamika kelompok membantu kita beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Serta fungsi kelompok dalam membentuk kepribadian, nilai, dan Keteraturan Sosial. Sekian dan terima kasih. atas materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, tetap dukung kami dengan cara like, Komen dan share. supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.